Bagaimana jika nyamuk punah dari planet bumi? Apa yang akan terjadi? Mungkin sebagian besar dari kita yang tidak suka dengan kehadiran nyamuk. Ya, tentu dengan kebisingannya saat kita hendak tidur. Belum lagi kalau kita digigit nyamuk, bisa-bisa kita terbangun gara-gara ulahnya. Pada 2015, untuk penyakit malaria saja, nyamuk menyebabkan 438.000 kematian. Demam berdarah di seluruh dunia pun meningkat 30 kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Iya, 30 kali lipat. Bayangkan seberapa banyak manusia yang kehilangan nyawa dari penyakit demam berdarah ini. Ini baru 2 penyakit saja loh yang disebar dan disebabkan oleh nyamuk. Belum lagi Zika, chikungunya, dan demam kuning semuanya ditularkan ke manusia oleh nyamuk. Beberapa waktu lalu, perusahaan induk Google, yakni Alphabet, melalui anak perusahaannya bernama Verily, menyusun rencana untuk melenyapkan nyamuk dari muka bumi. Menurut kamu, ini kabar baik atau buruk? Coba komen di bawah. Caranya terdengar sederhana, yakni menyebarkan populasi nyamuk jantan yang sengaja dibikin mandul alias steril sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan. Nyamuk jantan ini juga tidak menggigit manusia. Penelitian ini sudah diterapkan di Florida, Amerika Serikat, juga negara tetangga kita, Singapura. Sebelumnya, perusahaan dari Australia, yaitu Innisfil, juga mencanangkan program serupa dan mampu mengurangi populasi nyamuk hingga 80%. Banyak yang kemudian berharap hal ini bisa diteruskan ke seluruh tempat di dunia agar terbebas nyamuk. Lalu muncul sebuah pertanyaan besar. Jika nyamuk benar-benar musnah, apa konsekuensinya bagi planet kita? Sebuah studi yang direncanakan selama 4 tahun, yang baru dimulai Oktober tahun lalu, coba mengurai siklus hidup beberapa generasi nyamuk, dari larva hingga dewasa dan hingga ia mati. Juga melacak dengan tepat bagaimana siklus hidup itu bersinggungan dengan kelelawar, ikan, bunga, dan serangga lain. Jika hilangnya nyamuk berdampak pada populasi kelelawar, ikan, bunga, dan hewan lainnya, itu akan menjadi masalah besar. Hal yang sama tentu berlaku untuk mata rantai makanan lainnya. Jadi, secara logika bisa kita nalar ya. Bayangkan jika nyamuk punah, akan terganggunya sistem rantai makanan. Pertanyaan lain yang ingin dijawab oleh penelitian adalah, jika nyamuk malaria hilang, akankah serangga atau nyamuk pembawa malaria lainnya akan muncul untuk menggantikannya? Menurut Charles Godfrey, peneliti yang mengerjakan riset ini, masih sangat diragukan. Ada beberapa kemungkinan yang mungkin bisa terjadi, bahwa nyamuk malaria adalah nyamuk yang berkembang dan berevolusi bersama manusia. Bisa saja berpengaruh baik terhadap manusia, karena tidak ada lagi penyebaran malaria, atau bahkan beberapa tahun ke depan akan ada hewan lain yang lebih ganas dalam menyebarkan malaria. Sebelumnya, pakar serangga dari Laboratorium Public Health Entomology University of Kentucky yang bernama Grayson Brown menyatakan jika nyamuk punah, banyak serangga akan kesulitan mendapatkan sumber makanan. Larva nyamuk sangat penting dalam ekosistem air. Banyak serangga lain serta ikan kecil-kecil pemakan larva yang akan kehilangan sumber makanan utama mereka. Jika nyamuk musnah dari bumi, dengan otomatis akan menghilangkan sumber makanan bagi hewan lainnya, dan dapat menyebabkan jumlah serangga lain menurun. Apapun yang memakan nyamuk seperti ikan, burung liar, dan lainnya, pada saatnya nanti akan mengalami kehilangan sumber makanan. Fakta lainnya, ada sekitar 3.500 spesies nyamuk yang tersebar di bumi, dan hanya beberapa ratus spesies yang menggigit atau mengganggu manusia. Mereka hidup hampir di setiap benua dan habitat.
dan memiliki fungsi-fungsi penting di banyak ekosistem. Nyamuk telah ada di bumi lebih dari 100 juta tahun lalu. Mereka telah berevolusi bersama dengan begitu banyak spesies di sepanjang jalan. Memusnahkan spesies nyamuk dapat meninggalkan predator tanpa mangsa atau tanaman tanpa penyerbu. Banyak spesies serangga, laba-laba, salamander, kadal, dan katak akan kehilangan sumber makanan utamanya. Sebagian besar burung pemakan nyamuk mungkin akan beralih ke serangga lain yang mungkin muncul untuk menggantikannya. Kelelawar juga kebanyakan memakan ngengat dan nyamuk adalah makanan sampingannya. Meski begitu, dalam banyak kasus, para ilmuwan mengakui bahwa jika nyamuk punah, ada beberapa opsi untuk memulihkan rantai makanan. Karena bumi ini dipengaruhi organisme lain, jadi masih banyak pilihan makanan pengganti nyamuk di alam. Tampaknya, sebagian besar pemakan serangga tidak akan kelaparan karena masih banyak opsi pengganti nyamuk untuk siklus rantai makanan. Namun, para ahli masih belum bisa memastikan bahwa kehidupan akan sama seperti biasanya, lebih buruk atau bahkan lebih baik tanpa adanya nyamuk di muka bumi ini. Jika mengingat begitu berbahayanya nyamuk terhadap kesehatan manusia, sulit untuk menemukan kerugian dari punahnya mereka. Dunia tanpa nyamuk akan lebih aman bagi kita manusia, menurut pakar entomologi media Carlos Piscella Marcans dari Universitas Federal Santa Catarina di Brasil. Penghapusan nyamuk malaria akan membawa kebaikan sangat signifikan bagi kesehatan umat manusia. Namun, hal baiknya adalah kepunaan nyamuk tidak memiliki efek jangka panjang atau dampak ekstrim terhadap lingkungan. Efek samping pasti ada dari kepunaan mendadak, tapi tidak akan menjadi sebuah bencana besar. Beberapa spesies masih bisa menyesuaikan makanan mereka untuk mencari pengganti nyamuk. Dan bagi manusia, pasti ada dampak positifnya. Seperti yang kita tahu, nyamuk menyebarkan beberapa penyakit. Dengan punahnya nyamuk, berarti potensi penyebaran penyakit yang ditularkan nyamuk akan menghilang. Kita tak perlu lagi terganggu dengan dengungan nyamuk tiap malam dan tak perlu lagi memakai obat anti nyamuk. Namun begitu, kita juga harus memikirkan ekosistem dan rantai makanan yang terganggu akibat punahnya nyamuk di bumi ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian senang atau bahkan menyayangkan jika nyamuk ini punah? Nyamuk juga memiliki banyak dampak positif bagi manusia, juga memiliki dampak negatif. Jadi, komen di bawah ya untuk tanggapan kalian. Terima kasih dan bye-bye!